Inilah yang menjadi cikal bakal manusia pertama di Nusa Penida, Dewa Siwa sebagai Duko Jumpungan, istrinya Dewi Ume sebagai Nipuri, dan 150 orang pengikutnya yang tinggal di Nusa Penida ini. Halo sob, di konten ini gue akan membahas tentang legenda lagi. Ya kalian tahu bagaimana Bali dengan adat istiadatnya dan semuanya yang ada di Bali itu pasti mempunyai sejarah asal-usulnya, tak terkecuali sebuah pulau maupun sebuah batu sakral. Di konten ini gue akan membahas tentang legenda Nusa Penida. Kalau kalian belum pernah ke Nusa Penida, setidaknya pasti kalian pernah lihat bagaimana turis-turis asing, bagaimana wisatawan lokal berfoto. Yang terkenal yaitu di pantainya Kelingking Beach, ada yang namanya Atu Beach, ada yang namanya Diamond Beach. Nah, selain alamnya, untuk wisatawan lokal khususnya Bali, untuk ke Nusa Penida itu juga ada tujuan. Nusa Penida itu terkenal dengan kesakralannya, dengan kesuciannya. Pura-pura yang terkenal berasal dari Nusa Penida contohnya adalah Pura Dalam Pen, ada Pura Gua Giri Putri yang menurut gua ini masuk ke keajaiban dunia, harusnya ke UNESCO karena gua ini sangat luas sekali di dalamnya. Bahkan di dalamnya itu ada bangunan-bangunan pura, ada gua-gua lagi, unik sekali. Nah, pintu masuknya pun sangat unik, sangat menarik karena di pintu masuknya ini ada bebatuan yang tergabung, ada lubang. Di sini hanya muat satu orang untuk mengakses ke dalamnya. Oke sobat-sobat, jika kalian ingin gua untuk membahas cerita-cerita legenda, cerita sakral maupun mitos yang ada di Bali khususnya, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan channel gua, kalian bisa subscribe, bisa like, dan bisa share. Kita langsung ke materinya aja. Nah, Alkisah pada tahun Saka 50, Dewa Siwa dengan saktinya Dewi Ume, yaitu sebagai istrinya, turun ke bumi Tedun dengan para pengikutnya, yaitu seperti Tripurusa, Caturlokepala, dan Astegangga. Dewa Siwa, Dewi Ume, dan para pengikutnya ini turun di sebuah gunung yang sekarang disebut dengan Gunung Mundi. Di gunung inilah Batara Siwa dan Dewi Mundi ini menjelma atau meraga dari dewata atau dewa menjadi manusia. Selain turun di Gunung Mundi, Dewa Siwa juga turun di sebuah tempat yang sekarang disebut Tunjuk Pusuh pada tahun Saka 55. Sedangkan Dewi Kuan Im juga turun di sebuah tempat tetapi lebih dulu, yaitu pada tahun Saka 45, berstana di Goa. Lalu disusul pada tahun 6 Saka oleh Dewi Parwati. Nah, sekarang tempat tersebut disebut dengan nama Gua Giri Putri, yaitu Peseringgumi. Sedangkan Dewi Parwati yang bergelar Hyang Giri Putri ini menjadi penjaga tirta yang ada di dalam Gua Giri Putri. Nah, jika kalian pernah ke Gua Giri Putri ini, kalian pasti akan takjub akan perbedaan dimensi yang gua rasain waktu itu. Gua pernah ke Gua Giri Putri ini. Ketika masuk ke gua, kalian akan merasakan sensasi yang paling menakjubkan sekali. Kalian merasa damai, kalian merasa tercengang, kalian merasa indah. Pokoknya kalian akan merasakan sesuatu yang berbeda. Jika kalian selesai menyusuri Gua Giri Putri, di penghujung kalian akan menemukan tempat berstana Dewi Kuan Im atau puranya Dewi Kuan Im. Disinilah bukti bahwa legenda Dewi Kuan Im ini turun ke Nusa Penida ini benar adanya menurut kepercayaan masyarakat setempat. Nah, selain beristana di Gua Giri Putri dan Tunjuk Pusuh ini, mereka berdua juga beristana di Pura Batu Medau. Tiba di Nusa Penida di Gunung Mundi ini, Dewa Siwa menjelma lagi menjadi seorang pendeta yang terkenal dengan nama Duko Jumpungan. Dari penjelmaan Dewa Siwa inilah Gunung Mundi menjadi cikal bakalnya nama dari Nusa Penida ini. Nusa Penida ini bukanlah nama awal. Nama awalnya itu adalah Manusa Pandita karena Duko Jumpungan ini terkenal seorang pendeta yang sakti mandraguna. Manusa di sini yang berarti adalah manusia atau seorang manusia yang bernama Jumpungan. Sedangkan Pandita ini adalah penjelmaan Dewa Siwa atau Dukuh. Jadi jika disatuin jadinya Manusa Pandita dalam artiannya.
Nah, dari kata Manusapandita inilah yang lama-kelamaan menjadi Nusapenida. Sedangkan sakti dari Dewa Siwa ini yaitu Dewi Uma menjelma menjadi seorang perempuan dengan nama Nipuri yang merupakan istri dari Duku Jumpungan ini. Turunnya Betara Siwa dan istrinya Dewi Uma ini ke bumi dari Siwaloka membawa pengikut sebanyak 150 orang yang menjelma atau meraga menjadi manusia. Inilah yang menjadi cikal bakal manusia pertama di Nusapenida, Dewa Siwa sebagai Duku Jumpungan, istrinya Dewi Uma sebagai Nipuri, dan 150 orang pengikutnya yang tinggal di Nusapenida ini. Setibanya Duku Jumpungan dan para pengikutnya ini langsung segera membangun tempat tinggal atau padukuhan di sekitaran Gunung Mundi yang rata, yang sekarang bisa disebut dengan Desa Rata. Nah, sedangkan di Gunung Puncak Mundi ini dibangun sebuah pasraman yang penuh dengan hiasan taman yang berasal dari 8 sumber mata air yang disebut Astegangga, berasal dari Siwaloka yang ikut turun bersama dengan Dewa Siwa. Betara Siwa kita akan sebut sebagai Duku Jumpungan, sedangkan istrinya Dewi Uma kita akan sebut sebagai Nipuri. Nah, karena Pulau Nusapenida ini dikelilingi dengan lautan, maka Duku Jumpungan ini ingin melihat indahnya Pulau Nusapenida ini dengan cara mengitari pulau ini. Nah, terbesitlah Duku Jumpungan ini untuk memiliki sebuah perahu. Pada tahun ke-60, Duku Jumpungan ini mulai bersemedi di Gunung Mundi. Nah, dari kekuatan adnyananya inilah sehingga muncul sebuah perahu yang besar dan sangat indah. Setelah perahu sudah selesai, maka diturunkannya perahu ke arah utara dan sampai ke laut, tepat di pesisir daerah Bodong yang sekarang disebut dengan Tukat Bodong. Dan perahu tersebut digunakan berlayar untuk melihat indahnya Nusapenida bersama istrinya yaitu Nipuri. Nah, dan kemudian pada tahun Saka 90, Nipuri melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Imerja. Aksennya bahasa Bali itu Imerje. Nah, pada zaman ini Nusapenida itu sangat makmur, gemah ripah loh jinawi, sangat aman dan tentram berkat kepemimpinan dari Duku Jumpungan ini. Setelah Duku Jumpungan ini berumur 95 tahun, ia melakukan semedi di puncak gunung dan sekarang berdiri Pura Puncak Gunung Mundi sebagai istana atau tempat ide Duku Jumpungan ini. Sedangkan Nipuri ini juga melakukan yoga semedi di sebuah tempat pada saat umur 230 dan Nipuri ini moksa pada tahun Saka 280. Sekarang di tempat semedinya berdiri Pura Batu Melawang sebagai istana dari Nipuri. Nah, dikisahkan pula Nipuri ini sangat sakti. Ia pernah melakukan yoga semedi. Nah, dengan adnyananya ini, ide mampu membuat gua betel dari arah barat Pulau Nusa Cenik hingga tembus sampai arah timur Pulau Nusa Cenik. Nah, Nusa Cenik ini sekarang bisa disebut dengan Nusa Ceningan. Dengan melobangi dari arah barat, maka di barat Pulau Cenik ini disebut dengan Batu Melawang. Sedangkan di timur Pulau Nusa Cenik, karena tembusan Gua Betel itu kelihatan dari Pulau Nusa Gede, maka dari arah timur Pulau Nusa Cenik di sekitar goa ini disebut dengan Batu Banglas. Goa Betel merupakan istana payogan dari Dewa Siwa dan Dewi Uma. Nah, selain Gua Betel ini sebagai istana atau payogan, juga sebagai tempat menyimpan barang-barang pusaka milik I Renggan. Nah, siapa I Renggan ini? I Renggan ini merupakan cucu dari Duku Jumpungan. Diceritakan setelah dewasa, Imerje bertemu dengan Niluna dan menikah. Yang mana Niluna ini berasal dari Indraloka yang turun ke bumi bersama saudarinya Dewi Rohini pada tahun Saka 97. Tempat turunnya Niluna ini sekarang disebut dengan daerah Sukun. Selain bersama saudarinya, Niluna ini juga turun bersama 125 pengikutnya, tapi turunnya itu menjelma sebagai Kesatria Indra atau Denawa, sedangkan Niluna dan Dewi Rohini ini menjelma sebagai manusia. Dewi Rohini diambil oleh Empu Agnijaya, dijadikan istri dan tinggal di Jungut Batu. Dikisahkan pula Empu Agnijaya ini memiliki dua anak angkat, yaitu yang bernama Hyang Naon dan Irundan, yang sekarang berstana di Pura Sakenan Jungut Batu. Imerje pada waktu umur 160, ia melakukan yoga semedi di Batu Beya dan moksa
sekitar pada tahun Saka 260. Nah, sedangkan istri Imreja yaitu Niluna ini juga melakukan yoga semedi di Batu Banglas pada saat umur 153 tahun dan moksa pada tahun Saka 250. Nah, sekarang berdiri pura sebagai tempat beristananya Ide Niluna, yaitu Pura Batu Banglas. Dari perkawinan Imreja dan Niluna ini lahirlah I Renggan. I Renggan ini pun menikah dengan I Merahim yang lahir pada tahun Saka 160. Sekarang kita akan fokus ke cerita I Renggan. Sejarah dan legenda Nusa Penida pun berlanjut ke si Renggan ini, di mana dia gemar sekali melakukan pertapaan dan yoga semedi. Ia bertapa di puncak Gunung Mundi, tempatnya Dukuh Jumpungan dulu bertapa. Karena saking tekunnya bertapa, menyentuh Dukuh Jumpungan yang sudah moksa, yaitu Dewa Siwa, sampai ke Siwoloka. Sehingga Dukuh Jumpungan yang sudah moksa ini bersedia menemui I Renggan ini. Ide Dukuh Jumpungan ini memberikan semua kesaktian dan anugerahnya kepada cucunya, yaitu I Renggan ini. Sehingga I Renggan ini sakti mandraguna, bahkan sampai bisa menciptakan keris, tombak, dan senjata lainnya. Selain I Renggan ini suka bertapa, ia juga suka berlayar, sama seperti kakeknya yaitu Dukuh Jumpungan, sangat senang sekali berlayar. Sehingga I Renggan ini diberi perahu sakti yang sebelumnya adalah hasil dari semedinya Ide Dukuh Jumpungan yang sempat dipakai berlayar bersama istrinya mengelilingi Nusa Penida pada tahun Saka 60 lalu. I Renggan ini menjadi sakti mandraguna tak tertandingi sehingga membuatnya sombong, serta ia ingin dilirik oleh dunia. Ia ingin memamerkan kesaktiannya kepada seluruh orang. Dengan perahu kakeknya ini, apapun yang ditabrak I Renggan ini akan menjadi hilang, sirna. Nah, maka untuk menguji perahunya I Renggan ini, ia ingin menabrak Pulau Nusa Penida. Nah, sebelum menabraknya, ia meminta restu kepada kakeknya Dukuh Jumpungan dengan cara bersemedi lagi. Untuk memohon doa restu, Dukuh Jumpungan pun bersedia turun lagi untuk memberikan restu kepada cucunya yaitu I Renggan. Nah, tempat turunnya Dukuh Jumpungan ini sekarang berdiri pura yang disebut Pura Penida. Nah, setelah mendapat restu dari Dukuh Jumpungan dari kakeknya, mulailah I Renggan ini menabrak Nusa Penida pada tahun Saka 200. Nah, dikisahkan I Renggan ini berhasil menabrak Nusa Penida sehingga terbelah menjadi dua dan membentuk sebuah loloan yang disebut dengan Loloan Penida. Dua bagian tersebut, yang sebelah selatan lebih besar disebut dengan Nusa Gede. Nah, yang bagian lebih kecil disebut dengan Nusa Cenik. Dengan keberhasilan tersebut, I Renggan dan 1.500 anak buahnya tersebut sangat bangga sekali. Bahkan mereka melakukan party atau pesta pora pada saat itu di dalam perahunya. I Renggan terus berkeliling, berlayar terus sampai ke selatan, ke Samudra Hindia atau ke Lautan India. Nah, habis itu ke barat sampai ke Nusa Dua. Sehingga I Renggan ini sempat singgah di Nusa Dua. Nah, setelah itu I Renggan melanjutkan ke timur sampai ke Pulau Lombok. Nah, waktu itu I Renggan juga berniat untuk menabrakkan perahunya ke Pulau Lombok. Nah, sampainya di Bako-Bako, hal itu tidak terjadi atau tidak dilakukan oleh I Renggan. Nah, setelah mengurungkan niat untuk menabrak Pulau Lombok, I Renggan ini berlayar ke utara. Nah, sampai melihat sebuah gunung, yaitu gunung yang sekarang Gunung Agung atau dulu disebut dengan Gunung Tolangkir. Sampainya di Padang Bae, I Renggan ini mempunyai rencana bersama anak buahnya untuk menabrak Gunung Agung atau Gunung Tolangkir dan membelah Gunung Agung seperti yang dilakukan sebelumnya. Selain berencana untuk menabrak Gunung Agung dan menabrak Pulau Bali ini, I Renggan juga mensiasati atau merencanakan sebelumnya membuat geger rakyat Bali serta membuat takut, mulai dari Padang Bae, membuat teror serta ketakutan di sana-sini. I Renggan mulai bersemedi dan berencana untuk mengerahkan serangga dan kutu terbang agar menyerang seluruh tanaman di Bali. Rakyat pun menjadi panik ketakutan. Nah, melihat hal tersebut, Raja di Bali yaitu tepat di Gunung Agung yang bergelar Ide Hyang Toh Langkir, penjelmaan dari Dewa Wisnu ini turun ke bumi pada tahun Saka 40 di Gunung Agung. Nah, membalas serangan dari I Renggan ini dengan kesaktian Adnyanenya. Ide Hyang Toh Langkir ini menciptakan api yang besar sehingga berhasil membakar semua serangga dan kutu terbang yang
dikirimkan oleh Irenggan ini. Semuanya hangus terbakar menjadi abu karena banyaknya serangga dan kutu terbang ini sampai menggunung sehingga abunya membentuk sebuah bukit yang disebut Bukit Paon. Melihat hal itu, Irenggan tidak mau menyerah dan bersemedi lagi untuk melakukan rencana yang lebih besar lagi. Nah, rencana besar tersebut adalah dengan membuat gempa bumi dan dengan kesaktian perahunya ingin menabrak Bali mulai dari Padang Bayi ke utara sehingga membelah Gunung Agung. Mengetahui rencana tersebut, ide yang Tolangkir sangat marah sekali dan tanpa basa-basi, tanpa ditoleh lagi, ide yang Tolangkir ini langsung mengutuk Irenggan agar perahunya hanyut dan tenggelam. Maka mulailah ide yang Tolangkir ini bersemedi. Dengan adnyanenya ini, ide yang Tolangkir menciptakan sebuah badai yang besar sehingga perahu Irenggan ini terombang-ambing dan tidak bisa dikontrol di tengah laut dan akhirnya hanyut kampih di pantai Nusa Cenik atau di bias Nusa Cenik. Ujung depan perahu tersebut membentuk anjungan Nusa Cenik, sementara bagian belakangnya menghadap ke bawah, sedangkan layar dari perahu tersebut terombang-ambing ke arah barat dan jatuh tepat di tengah-tengah pulau Nusa Cenik. Dari rebahan layar tersebut membentuk laut, sehingga membelah Nusa Cenik menjadi dua bagian, yang sekarang di sebelah selatan disebut Nusa Ceningan dan di sebelah utara disebut Nusa Lembongan. Diceritakan pula sekoci dari perahu Irenggan ini dihempaskan gelombang dan terdampar di Teluk Gumblong dan sekarang menjadi air mata setan Lembongan. Setelah perahu kampih di Nusa Cenik, maka Irenggan ini menetap dan bertapa di Nusa Cenik, yaitu di Bakung. Setelah Irenggan berumur 150, ia melakukan tape yoga semedi dan moksa pada tahun Saka 300. Sekarang berdiri sebuah pura yang disebut Pura Bakung sebagai istana Ide Irenggan yang bergelar Ide Gede Pengerurah. Sedangkan istri Irenggan, yaitu Ni Merahim, juga melakukan tape brata yoga semedi di daerah Bodong, Nusa Gede. Dan sekarang di sana berdiri sebuah pura yang diberi nama Ide Dalam Bungkut, tempat berstananya Ide Ni Merahim. Sementara semua barang-barang pusaka yang sebelumnya ada di perahu dari Duku Jumpungan ini disimpan di Gua Betel, Pulau Nusa Cenik. Untuk menjaga kesucian dan kekeramatan dari Pulau Nusa Cenik dan Nusa Ceningan sesuai dengan bisamu atau titah dari Duku Jumpungan, maka Pulau Nusa Cenik ini dijaga oleh Prati Sentana dari Duku Jumpungan ini. Di sebelah barat dijaga Nipuri, di sebelah timur dijaga oleh Niluna, di sebelah utara dijaga oleh Irenggan, di sebelah selatan dijaga oleh Iundur, sekaligus sebagai penjaga Tirta Astagangga yang ada di Bongkol Bebuwu yang mempunyai wasiat Trisakti. Sedangkan di seberang lautan sebelah selatan dijaga oleh Nilohnanda dan di seberang lautan di sebelah utara dijaga oleh Nidarmian dan Nidya Anggraini agar tidak tercemar kesucian dan kekeramatan dari Pulau Nusa Cenik ini. Pusaka Irenggan ini selain disimpan di Pulau Nusa Cenik juga disimpan di Gili Gede. Gili Maya Nusa Lembongan dijaga oleh Pepatih Gede Mecaling dan Sang Ayu Mas Rajak Bumi. Sehingga Pulau Nusa Penida ini menjadi keramat sampai sekarang. I Gede Mecaling ini melakukan yoga semedi lagi di Ped. Dan sekarang berdiri sebuah pura yang bernama Pura Dalem Ped. Inilah asal usul Pura Dalem Ped yang ada di Nusa Penida saat ini. Halo sob, karena mungkin materinya terlalu panjang dan pembahasannya terlalu panjang, jadi videonya gue bagi durasi ke dalam 2 episode.